Mari kita membuka Alkitab kita dalam Imamat pasal 27. Ya, Imamat pasal 27 berbicara tentang persembahan yang dikhususkan kepada Tuhan. Haruslah persembahan itu kudus, ya. Persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah persembahan yang kudus. Mari kita membaca Imamat pasal 27 di ayat 9, ya, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Ayat 9 saya membaca, ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 9, Imamat pasal 27 berbunyi demikian, dan jika persembahan yang mereka jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam. Dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruk, dan satu nilai imam dan bersama-sama. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca berikutnya, semua dijelaskan apapun yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, haruslah kudus. Pun demikian dengan nazar kita. Kalau seseorang bernazar kepada Tuhan, dia harus melakukannya dan haruslah persembahan itu kudus. Di bagian lain dikatakan kalau ada seseorang menguduskan rumahnya untuk Tuhan, maka persembahannya haruslah kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa jenis persembahan itu harus kudus? Ya, karena persembahan yang kita persembahkan itu tertuju kepada Allah yang kudus. Ya, karena Dia Allah kita yang kudus yang akan menerima persembahan kita, maka persembahan itu haruslah kudus. Nah, ketika seseorang mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus kepada Tuhan, maka persembahan itu tidak diterima Tuhan. Bukan saja tidak diterima persembahan itu, tapi orang yang mempersembahkan itu pun akan dihukum oleh Tuhan. Ya, tidak boleh seseorang mempersembahkan yang bercacat kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus, sempurna. Nah, bagaimana jika hewan ya yang sudah dikhususkan itu ternyata mau diganti, boleh nggak? Nah, ayat ini berbicara boleh, tetapi penggantinya adalah harus juga hewan yang kudus, yang tak bercacat. Ya, jadi tidak boleh, saya mau memberi persembahan binatang saya, tapi saya cari deh yang keadaannya buruk, yang udah kurus kering, ya nggak ada harapan lagi, ntar juga mati. Ya itu aja nih dipersembahkan kepada Tuhan, nggak boleh. Artinya kita tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan asal-asalan. Wah, ini persembahkan aja, ganti deh, jangan itu ternak saya yang satu itu yang mau saya persembahkan tadinya itu ada bagus sekali, gemuk, sehat, saya suka deh. Padahal itu sudah terhitung untuk Tuhan. Nah, kenapa itu terhitung untuk Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana menentukan persembahan itu, ya. Jadi udah dipilih itu binatang itu harus dipersembahkan. Tetapi kalau toh pun akan diganti, boleh, tapi ganti dengan binatang yang tak bercacat juga. Bahkan dikatakan harus ditambahkan lagi 1/5 lagi dari nilai itu. Ya, kalau toh harus diganti juga binatang atau persembahan yang kudus tadi, harus kita ganti dengan persembahan yang lain. Nah, persembahan penggantinya haruslah yang
baik, haruslah yang tak bercacat ya. Ayat 10 berkata, janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya. Yang baik dengan yang buruk, tidak boleh. Pun demikian yang buruk dengan yang baik. Ya, tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka hewan itu ya maupun tukarnya haruslah kudus. Jadi persembahan kepada Allah itu harus kudus. Jadi sesuatu yang mungkin akan kita ganti, jangan ini deh yang lain, tapi penggantinya pun harus kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah layak menerima yang kudus, ya, yang baik, yang tak bercacat celah, ya. Jadi kalau seseorang hendak mempersembahkan korban, ya, binatang, maka binatang itu diperiksa dulu. Nah, ini tugas imam. Imam memeriksa jenis binatangnya, wah ini keadaannya, juga ada usianya berapa. Nah, setelah diperiksa oleh imam dan imam menyatakan ini layak, maka itulah yang akan dipersembahkan dan orang yang mempersembahkan itu akan diberkati, ya. Tetapi kalau orang yang mempersembahkan itu mempersembahkan binatang yang bercacat, ya maka orang yang mempersembahkan itu akan mengalami malapetaka, ya. Tidak diberkati dia karena mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ini semestinya tidak terjadi. Kenapa? Karena ada imam. Imam akan memeriksa. Nah, bagaimana mungkin ada seseorang bisa sampai kebobolan begitu kira-kira? Ada nggak sih kebobolan mempersembahkan persembahan binatang yang tidak haram, yang tidak kudus, ya? Jadi persembahannya kok binatangnya kok cacat, kok bisa dipersembahkan? Nah, kalau itu terjadi berarti ini masalahnya ya, pada imam. Imam kurang teliti atau imam-imamnya disogok, bisa saja. Udahlah, ini kita kasih deh. Nah, berarti imam melakukan hal yang salah, itu sangat berbahaya. Ya, jadi tidak boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus. Jadi haruslah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana penerapan pada masa kini? Kita nggak lagi mempersembahkan binatang, ya. Ya, tetapi prinsip dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahan itu yang kudus, ya, bukan binatang tapi apapun, bahkan hidup kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Jadi hidup kita, seluruh keberadaan kita mau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita sejati. Ya, dalam kitab Roma dikatakan seperti itu. Jadi seluruh keberadaan kita, karena kita hidup di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, dan seluruh kehidupan kita sesungguhnya adalah ibadah kita. Untuk itu kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak saja jenis persembahan kita, ya, itu yang kudus, tetapi hidup kita sendiri, ya, hidup kita sendiri adalah harus kudus di hadapan Allah. Mengapa kita harus kudus di hadapan Allah? Ya, supaya kita terus layak di hadapannya. Sesuatu yang tidak kudus tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, ingat ketika Musa akan berjumpa dengan Tuhan, ya, dia harus menguduskan diri, ya, mengkhususkan diri, ya, harus fokus datang kepada Tuhan, menjaga hidup kudus, kemudian dia akan mempersembahkan korban yang kudus kepada Tuhan, baru dia layak. Nah, ketika orang-orang, ya, atau umat Israel tidak dalam keadaan kudus, kemudian berjumpa dengan Tuhan yang kudus, mereka akan mati. Itu sebabnya ketika Musa, ya, berjumpa dengan Allah dan dia dikuasai oleh kekudusan Allah, wajahnya bersinar, dan ketika dia turun menghadapi umat, ya, maka dia harus menyelubungi wajahnya, menutupi, supaya jangan sampai ada orang yang melihat dia dan orang itu mati. Ya, karena umat melakukan dosa, umat melakukan kesalahan, dan mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Ya, jadi ini sangat berbahaya sebenarnya seseorang jika dia hidupnya tidak kudus. Ya, amin.
Ini kebenaran. Kalau kita tidak kudus itu sangat berbahaya dalam hidup kita, karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Untuk itu mari kita berjuang dalam hidup kita. Kita perjuangkan pikiran kita kudus, perkataan kita kudus, perbuatan kita kudus. Nah, itu persembahan kita. Nah, termasuk kalau memang bentuk persembahan kita adalah dana, uang, ya uang yang dikuduskan, uang yang benar. Jangan persembahkan uang yang tidak kudus. Ada nggak sih uang yang tidak kudus kok? Baru kita dengar itu. Oh, ada. Uang yang dihasilkan dari cara-cara yang tidak benar. Itu bukan uang yang kudus. Itu namanya uang yang haram. Ya, tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jangan kita pikir, oh, persembahan saya ke gereja besar sekali nilainya, tapi hasil korupsi. Ya, maka si pemberi persembahan itu ya, tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak akan diberkati. Ya, jangan pikir dengan memberi persembahan yang besar kemudian Tuhan akhirnya menghalalkan segala cara yang kita lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan seperti itu. Yang berkenan adalah persembahan memang yang kudus. Kita bekerja baik, kita lakukan segala usaha kita dengan normal, dengan baik, dengan jujur. Kemudian kita diberkati oleh Tuhan, hasilnya ada, keuntungan ada. Nah, sebagian daripada keuntungan itu kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu persembahan itu kudus. Jadi setiap kali kita mau persembahkan persembahan kepada Tuhan, misalnya dalam konteks ibadah di hari Minggu, ya, datang di gereja, atau di komsel-komsel, atau di KPI, ya, kalau kita mau persembahkan persembahan, kita pastikan persembahan yang kudus. Artinya, Tuhan, saya mau beri persembahan yang terbaik ini. Bukan, pokoknya kasih aja lah seberapa. Ya, namanya juga hanya doa kok, hanya persekutuan biasa kok, udah. Cari uang yang sangat kecil. Itu sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti kita persembahan kita harus besar, enggak. Jika memang itu yang terbaik yang kita miliki, itu berikan. Amin. Jadi kita harus memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Keuangan kita, ya, kemudian hidup kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, ya, yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan dalam setiap hidup kita, sesungguhnya hidup kita ini harus kita terus persembahkan kepada Tuhan, karena kita hidup di hadapannya. Kita ada sebagaimana ada saat ini kan karena Tuhan. Tuhan itu menyertai kita loh, ya. Dia selalu bersama dengan kita. Nah, karena yang kudus itu menyertai kita, ya semestinya kita kudus. Sangat berbahaya seseorang yang hidupnya tidak kudus di hadapan Allah. Itu namanya dia sedang bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya, istilah lain munafik, ya. Dia tahu dia bersama dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak dalam kekudusan. Nah, kadang-kadang dia bisa berbicara tentang hal yang kudus, tetapi perbuatannya tidak kudus. Nah, itu manipulasi. Dan Tuhan tahu kalau itu yang terjadi. Dan tinggal nunggu waktu, bahwa semuanya akan terbongkar juga. Dan orang yang melakukan hal seperti itu akan mengalami kesusahan. Dia tidak akan diberkati. Ya, jangan hanya pintar berbicara tentang hal yang kudus, tapi tidak pintar melakukannya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah tetap melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Terlalu banyak hal-hal di sekeliling kita, faktor-faktor di sekeliling kita yang menggoda kita untuk tidak mempersembahkan hidup kita yang kudus ini di hadapan Tuhan. Terlalu banyak godaan itu. Ya, iblis bekerja, roh jahat bekerja mau menyeret kita. Keinginan daging kita mau menyeret kita kembali. Ya, misalnya satu contoh, ya ini pengalaman saya lah, ya. Ya, dulu waktu masih muda, ya tidak mau tahu dengan Tuhan. Ya, kalau ada masalah saya cari minuman, kemudian minum, mabuk, ya gitu ya. Mabuk, itu kan tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, kemudian setelah saya bertobat, percaya Yesus, dan saya katakan saya jauhkan itu, mabuk-mabuk saya jauhkan, tetapi masih ada godaan. Ayolah, nggak apa-apa, ya minum sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa, ya. Nah, itu digoda. Nah, kalau akhirnya tergoda, bisa kan kebablasan. Nah, apakah pernah?
Saya pernah mengalami suatu komitmen untuk bertobat. Saya berhenti merokok, berhenti minum. Tetapi ketika ada masalah yang saya hadapi waktu masih muda ya, saya tidak bisa lagi mempertahankan hidup kudus. Artinya ya sudahlah, nggak perlu kudus-kudus lagi lah. Masalah kok banyak seperti ini. Akhirnya saya ambil lagi minuman dan saya merokok lagi. Ya itu pernah. Jadi jatuh bangun namanya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan ingatkan kembali. Kita harus persembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kemudian ya mohon ampun lagi di hadapan Tuhan. Kemudian bertobat. Jadi bisa saja kita jatuh ya, tapi tidak sampai tergeletak. Ya mungkin ada di antara kita dalam perjalanan hidup kita saat ini dalam kondisi tidak kudus. Ya aduh, pikiran saya, perbuatan saya terikat dengan sesuatu yang tidak kudus. Ya perbuatan saya saat ini tidak kudus. Nah segera sadar dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kita hidup tidak kudus itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Hidup yang tidak kudus, persembahan yang tidak kudus, kan hidup kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau hidup kita nggak kudus, itu sama dengan persembahan kita nggak kudus, itu berbahaya dalam hidup kita. Jadi segera mengalami pembaharuan ya, bertobat, datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan dan ambil komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bisa, ya bisa. Tidak otomatis, tapi ada proses. Ya. Namun Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah kita kudus di hadapan Tuhan sebab Tuhan kita, Allah kita adalah yang kudus. Persembahan kita adalah persembahan yang kudus karena Dia layak menerima yang kudus, dan tubuh kita ini sendiri, hidup kita ini sendiri adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi jagalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.